hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Dua, merapikan yang berserakan. Menjemput yang berpindah. Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada sahabat maupun pimpinan saya, Ketua DBP, DGP, dan peserta rombongan yang berkenan meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan relawan DGP Bali mengikuti pengesahan Rakerwil DPW DGP Bali dan peneguhan arah juang DGP Bali. Kita sebut DGP di Bali ini adalah dengan rasa kebersamaan dan rasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia agar terus semakin disenggani di muka bumi setelah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo berakhir. Karena kami semua dari kalangan yang tidak berlebihan dalam hal keuangan, maka untuk menjalankan organisasi ini tentu dengan pola gotong royong dan saling menghargai serta partisipasi dan partisipan mengutamakan toleransi, serta kami dengan tegas menyatakan di sini DGP menolak radikalisme. NKRI harga mati. Pancasila satu-satunya asas Bhinneka Tunggal Ika, dan itu adalah nafas dari organisasi kita. DGP jaya jaya jaya, DGP jaya jaya jaya. Bagi seluruh relawan dulur Ganjar Pranowo sedunia, terima kasih. Kita sekarang berada di Bali untuk peneguhan arah juang 8 kabupaten 1 kota di Bali. Jadi yang kita undang adalah kepengurusan ketua sekretaris bendara yang akan kita briefing untuk bagaimana ke depan di Bali, mekanismenya seperti apa, sosialisasi Ganjar Pranowo naik presidennya seperti apa. Jadi ini ada di peneguhan arah juang di Bali. Ntar yang akan dilakukan hari ini jam 2. Oke. Ada berapa DPD yang disahkan hari ini? Hari ini 8 kabupaten 1 kota DPD. Jadi semuanya kita sahkan di peneguhan arah juang. Jadi apa saja yang ditekankan untuk dalam acara ini? Yang kita tekankan adalah bagaimana relawan dulur Ganjar Pranowo ini bisa sampai membumi ke grassroots, artinya sampai desa, sampai kecamatan. Kita punya mekanisme pergerakan ini disebut namanya Gardu Dulur Ganjar Pranowo. Gardu Dulur Ganjar Pranowo ini adalah relawan yang diwadahi di desa-desa. Jadi kita punya gardunya, kalau di kecamatan namanya Posko Dulur Ganjar Pranowo. Jadi kita akan bumikan di Bali, 8 kabupaten 1 kota ini. Sama seperti yang ada di Jateng juga, bahwa budaya kearifan lokal itu akan tetap kita tunjukkan, kita perkuat. Nanti budaya Bali juga akan ditampilkan, tetapi yang lebih utama adalah keteguhan hati, kesatuan hati dari 8 kabupaten dan 1 kota yang ada seprovinsi Bali ini, bahwa kita sudah bersama-sama ingin meneguhkan arah perjuangan kita untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden berikutnya pengganti Bapak Jokowi. Demikian. Ya, mewakili kaum perempuan, mengajak seluruh perempuan yang ada di Provinsi Bali ini secara khusus ya, karena acara ini peneguhan arah juang Bali, agar mau ikut aktif terlibat untuk berpolitik yang beradab. Kenapa? Itu sangat krusial, sangat diperlukan. Mengapa kaum perempuan harus ikut? Sebab jika tidak, maka kepentingan atau aspirasi kita sebagai kaum perempuan dan anak itu akan terpinggirkan. Tidak boleh politik itu didominasi hanya oleh pria saja, laki-laki saja. Kaum perempuan juga harus mendapatkan ruang yang memadai untuk itu. Kamsia Simanjuntak, salah seorang pembina dari DPP DGP Pusat.
untuk menghadiri PAJ wilayah Bali. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, seperti halnya dengan PAJ daerah-daerah lain yang kita sudah lakukan di hari-hari yang lalu. Jadi mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan media dan seluruh pendukung DGB di seluruh Nusantara supaya gerakan kita ini menjadi suatu gerakan untuk menjaga NKRI yang kita cintai ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu kita tetap berdoa supaya segala sesuatu yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Dulur Ganjar Pranowo. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih Pak Bina. Intinya sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita melihat ke depan tantangan Indonesia ini makin berat, makin sulit. Makanya itu kita sebagai komponen bangsa harus punya visi untuk Indonesia masa depan. Sebagaimana juga dicanangkan oleh Pak Jokowi, bagaimana menjadi Indonesia hebat. Indonesia hebat itu sebetulnya adalah Indonesia masa depan. Jadi untuk melanjutkan program itu kita butuh figur-figur yang memiliki komitmen ya untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan hebat. Semua juga kena bongkar. Tapi kalau kita tidak serius menangani apa yang menjadi harapan, tentu tidak bisa kita harapkan. Nah, dalam kasus inilah, dalam situasi inilah, sehabis nanti Presiden Jokowi menjadi presiden, kita butuh figur orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan Pak Jokowi. Minimal bagaimana membangun Indonesia ini bisa lebih baik. Ganjar di mata saya mencerminkan kualitas sebagai seorang yang cinta rakyat. Ya. Kualitas cinta rakyat ini menjadi modal bagi kita dalam memimpin Indonesia masa depan. Keunggulan beliau di situ letaknya. Ya, beliau merakyat, sederhana. Ya, mudah-mudahan semua bisa merangkul daripada komponen bangsa. Kita butuh kebersamaan dan kesatuan dalam membangun bangsa. Ya.